Kamu duduk. Nah, kamu pakai dipasang-pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati guru kami Pondok Pesantren Al-Muqarrabin, dan yang saya hormati dan cintai teman-teman Pondok Pesantren Al-Muqarrabin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati salah satu hari besar Islam, yaitu Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, salawat serta salam kita limpahkan dan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya selaku MC mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang telah membantu dalam acara ini. Sebelum dimulai, saya selaku MC akan membacakan susunan acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, mahlul qiyam. Yang keempat, ceramah. Yang kelima, doa. Dan yang keenam, penutup. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, untuk mempersingkat waktu, maka kita buka acara Isra wal Mi'raj ini dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Selanjutnya, mari kita dengarkan seksama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Ansor. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhizu min duni wakila zurriyata man hamalna ma'a Nuh
Terima kasih kepada saudara Ansor yang telah membacakan ayat suci Al-Quran kepada kita semua. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi bermanfaat bagi yang membacanya dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya Ma'lul Qiyam yang akan dibawakan oleh tim Sholawatan Al-Muqarrabin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika.
مجيب الدعوات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحليم محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله وامحو عنا سيئاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أسراب الرسل Semoga dengan asbab kita salawat kepada Nabi menjadikan kita tambah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yaitu ceramah yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Zaki. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
bikin kuis nanti ya, handphone gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini Allah masih pilih kita, masih menggerakkan kita untuk hadir memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qastolani rahmatullah alaih beliau bercerita, pada zaman dahulu kala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dan malam, ini Allah memberikan hadiah yang sangat besar kepada siang, yaitu matahari. Hadiah yang sangat besar, maka manfaatnya pun juga sangat besar. Semua yang ada di muka bumi ini semuanya membutuhkan terhadap perkara tersebut, membutuhkan matahari. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan hadiah bulan kepada malam hari. Karena siang ini merasa hadiahnya lebih besar daripada malam, maka siang ini dengan bangga, bahagia, dengan bangganya sampai menyombongkan diri kepada si malam, sampai menghina malam. Wahai malam, Allah Subhanahu wa taala ini hanya memberikan kamu bulan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan saya matahari. Manusia membutuhkan matahari, tumbuh-tumbuhan membutuhkan matahari, hewan-hewan membutuhkan matahari. Baik untuk penerangan, untuk kesehatan, banyak manfaat yang diambil dari matahari. Sedangkan kamu malam, kamu ini hanya tempatnya istirahat, tempatnya orang bermalas-malasan, bukan tempatnya orang beraktivitas. Nah, kata si siang, mendengar perkataannya si siang, maka malam ini menjawab dengan jawaban yang telak. Kalau cemas itu langsung masuk, kalau sekat langsung sekat mat, nggak bisa gerak lagi. Wahai siang, kamu jangan bangga dulu, jangan terlalu menyombongkan diri begitu. Kamu ingat suatu saat nanti akan ada cahaya yang lebih terang dari semua cahaya, akan ada nur yang lebih terang dari semua nur, akan ada manfaat yang lebih manfaat dari semua manfaat, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan melakukan suatu perjalanan mulia pada malam hari, bukan pada siang hari, kata si malam, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram menuju Sidratul Muntaha, ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Dan Isra dan Mi'raj ini adalah suatu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah SAW dan umatnya. Karena sebelum terjadinya Isra Mi'raj ini, baginda Rasulullah SAW baru saja melewati cobaan yang sangat besar, yaitu dulu awal baginda Rasulullah SAW ini menyebarkan agama, menyebarkannya ke seluruh alam, tapi dimulai dari kota Mekah atau Madinah. Nah, dimulai dari kota Mekah, dibantu oleh pamannya Abu Thalib, dibantu oleh istrinya Sayyidatina Khadijah. Ketika itu Islam baru sedikit, jadi orang-orang kafir ini yang mengganggu baginda Rasulullah sangat banyak. Baginda Rasulullah jalan diludahi, baginda Rasulullah SAW lagi tempat yang akan dilewati baginda Rasulullah dipasang duri-duri. Semuanya usaha untuk mencelakai baginda Rasulullah SAW.
Maka ketika itu Abu Thalib pamannya selalu membela baginda Rasulullah, istrinya menghabiskan hartanya untuk membantu baginda Rasulullah. Tapi hari berganti hari Allah Subhanahu wa taala panggil pamannya Abu Thalib, Allah wafatkan, Allah matikan. Sayyidatina Khadijah, istrinya baginda Rasulullah, Ummul Mukminin, Allah matikan. Maka setelah pembelanya sudah mulai berkurang, baginda Rasulullah SAW ini ingin menyebarkan agama dari luar kota Mekah. Kalau di kota Mekah ini susah untuk diajak masuk Islam, maka mencoba untuk menyebarkan agama dari luar kota Mekah, yaitu kota Taif. Akhirnya baginda Rasulullah SAW ini menuju ke Taif dengan harapan orang Taif ini orang yang terkenal dengan paling suka menyambut tamu, paling suka dengan menjamu tamu. Maka baginda Rasulullah SAW ini memutuskan untuk pergi ke Taif. Tetapi sesampainya di Taif, bukannya sambutan, bukannya penerimaan yang didapatkan baginda Nabi, tetapi pengusiran, bahkan penolakan, dilempari batu-batuan, dilempari kotoran, sampai kakinya baginda Rasulullah SAW ini penuh dengan darah. Gak cuma darah campur dengan kotoran. Akhirnya baginda Rasulullah SAW meninggalkan kota Taif, istirahat di bawah pohon. Datang malaikat gunung, datang malaikat bumi, datang malaikat laut, semuanya menawarkan untuk menghancurkan kota Taif. Malaikat gunung, Nabi Muhammad, gimana kalau gunung ini saya timpakan ke kota Taif sehingga Taif ini hancur semuanya, habis. Kata malaikat laut, bagaimana kalau Taif ini saya kasih tsunami biar mereka hancur habis semuanya. Malaikat angin, bagaimana semuanya diangin habis semuanya. Semuanya menawarkan untuk kehancurannya kota Taif. Tetapi baginda Rasulullah SAW ini saking sayangnya dengan umatnya menjawab, mungkin sekarang mereka belum menerima ajaran agama Islam ini, tapi saya berharap semoga nanti anak cucu mereka yang akan menyebarkan agama Islam ini. Kemudian baginda Rasulullah SAW pergi pulang ke kota Mekah. Baginda Rasulullah SAW istirahat di Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail? Itu dekat Ka'bah. Ketika lagi istirahat, Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat Jibril menempuh 7 petala langit untuk bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda Rasulullah sedang istirahat, dibangunkan malaikat Jibril. Ya Nabi Allah, ya Khalilullah, wahai kekasihnya Allah, wahai nabinya Allah, bangun. Ada apa Jibril? Kata baginda Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala saat ini ingin berjumpa dengan engkau wahai Rasulullah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada apa gerangan wahai Jibril? Allah Subhanahu wa taala memanggil saya. Maka malaikat Jibril menjawab, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah yang sangat besar kepada engkau. Salah satunya yaitu semua dosa-dosamu yang telah lewat dan yang akan terjadi semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus baginda Rasulullah SAW menjawab belum puas. Wahai Jibril, itu kan untuk saya. Terus apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat saya ini? Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keluarga saya ini? Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala kepada santri-santri al-muqarrabin ini? Kata baginda Rasulullah kurang lebihnya kan. Maka malaikat Jibril menjawab, apa saja yang engkau inginkan wahai Muhammad, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua permintaanmu. Maka baginda Rasulullah SAW menjawab dalam keterangannya Imam Zarkasi, lupa Imam Zarqani. Dalam jawabannya Imam Zarqani, wallahi demi Allah, kalau begitu saya tidak akan ridho, saya tidak akan puas apabila ada satu umatku saja yang Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sudi apabila ada umatku satu aja yang beriman yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
saya nggak mau ada umat saya yang dimasukkan ke dalam neraka, kata baginda Rasulullah. Saking cintanya, saking sayangnya baginda Rasulullah SAW kepada santri-santri Al-Muqarrabin ini, nggak mau baginda Rasulullah masukkan kita ini ke dalam neraka, nggak pengen. Baginda Rasulullah nggak pengen, jangan-jangan kita pengen, atau ada yang pengen, jangan sampai. Maka malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, kami telah membaca dalam surat Wad-Duha, di situ ada ayat wala saufa yu'tika fatarda. Apapun yang menjadikan engkau ridho, apapun yang menjadikan engkau puas, rela, sudi, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan semuanya itu kepada engkau. Dan kami yakin bahwasanya engkau tidak akan ridho apabila masih ada umat engkau yang Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah percakapan itu maka malaikat Jibril izin untuk membuka dadanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil hatinya. Nah, ini perlu kita pahami, ini yang banyak orang salah paham. Diambil hatinya untuk diapakan? Dicuci dari kotoran, dari dosa. Nah, ini salah ini. Perlu kita pahami, bukan dicuci dari kotoran, bukan dicuci dari dosa, bukan dicuci dari kemaksiatan. Hatinya baginda Rasulullah SAW ini dari lahir udah suci, bersih, tanpa ada kotoran, tanpa ada kemaksiatan sedikit pun. Tidak pernah dari lahir sampai wafat baginda Rasulullah SAW melakukan satu kemaksiatan sekecil apapun. Jangankan melakukan, hatinya terbersih untuk melakukan kemaksiatan, sama sekali baginda Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Tetapi malaikat Jibril ini membersihkan hati yang sudah bersih, dibersihkan supaya tambah bersih, mensucikan hati yang sudah suci, bukan mensucikan perkara yang kotor, mensucikan perkara yang najis, bukan, mensucikan perkara yang suci, membersihkan perkara yang bersih. Nah, ini perlu kita pahami. Sering kita dengarkan ketika Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW dibelah dadanya, dibersihkan dari kotoran, dibersihkan dari kemaksiatan. Nah, ini salah ini, ya, diingat-ingat ini. Nah, tetapi dibersihkan hatinya baginda Rasulullah SAW ini dari lahir sudah bersih, tidak pernah ada kotoran sedikit pun. Kemudian setelah itu baginda Rasulullah SAW diajak untuk mengendarai buruk. Dikatakan buruk ini karena di dalam hadis diterangkan kenapa? Mempunyai kecepatan secepat melebihi kilat. Nggak cuma secepat kilat, melebihi kilat. Ciri-cirinya mempunyai sayap, tapi sayapnya ada di paha. Kalau jalan menanjak, maka kaki belakang memanjang. Kalau jalan menurun, kaki depan memanjang. Itu ciri-ciri buruk. Akhirnya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di perjalanan tiba-tiba dari arah kanan ada yang panggil, ala rijlika ya Muhammad, ala rijlika ya Muhammad. Nah, 3 kali diulang terus. Nabi Muhammad, mampir dululah ke sini, ngopi-ngopi dulu, minum-minum dulu. Kalau bahasa kita kan gitu kurang lebihnya kan. Mbak jangan buru-buru, mau ngapain gak buru-buru ini? Oh saja aku udah jauh lah hitung-hitung. Atau kata aja pernah nanti kalau santri Muqarrabin. Tetapi baginda Rasulullah SAW tidak noleh sedikit pun. Jangankan berhenti noleh pun enggak baginda Rasulullah, lanjut perjalanan. Tiba-tiba dari arah kiri pun ada panggilan, ala rijlika ya Muhammad, ala rijlika ya Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, berhenti dulu, istirahat dulu, mampir dulu, gak usah buru-buru. Tapi baginda Rasulullah SAW tidak menghiraukan, fokus ke depan. Jalan lagi, di depan melihat ada nenek-nenek yang sudah sangat tua. Kalau keriputnya bukan cuma keriput saling tumpuk sampai apa? Kulitnya itu saling timpa menimpa. Saking tuanya.
Udah dikatakan udah mau meninggal dunia, udah mau mati. Tetapi dia ini menggunakan perhiasan yang sangat tebal, yang sangat menor, bedaknya itu 5 cm. Nah, sehingga gak kelihatan tuanya sama sekali, walaupun umurnya ada 90-100 kalau zaman sekarang kan. Tetapi bedaknya 5 cm, maka keriputnya udah gak kelihatan lagi. Menggunakan gelang emas, kalung emas, pakaian yang warnanya mencorong, sehingga seakan-akan wanita tua ini seperti wanita yang masih muda. Tetapi baginda Rasulullah SAW tidak perhatikan sedikit pun. Kemudian setelah sampai di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril alaihissalam menceritakan, wahai Nabi Muhammad, tadi yang memanggilmu dari arah kanan tadi Allah diceritakan ya Muhammad. Nah, dari arah kanan itu adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Kalau seandainya engkau mau berhenti apabila engkau mau menoleh, apalagi berhenti, maka umatmu akan banyak yang mengikuti orang-orang Nasrani, mengikuti agamanya, mengikuti cara berpakaiannya, mengikuti tampilan rambutnya, mengikuti cara makannya, mengikuti dalam keseharian apapun. Sekarang kita lihat, jangankan di luar sana, di pondok kita saja ini. Siapa seandainya nggak ada jaulah rambut dibebaskan mau gaya apa aja. Nah, gimana itu rambutnya sampai di muka Robin? Yang masih ada jauh aja kadang pinggirnya pendek, tengahnya 5 meter. Ada lagi dibikin sirkuit kutu buat balapan orang kutu-kutunya itu. Itu kita nggak usah lihat di jauh-jauh sana, cukup kita lihat pada diri kita. Udah banyak yang ada pada diri kita ini yang mengikuti orang-orang Nasrani. Kemudian orang yang kedua dari arah kiri itu, wahai Muhammad, itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ini orang yang sudah tahu kebenarannya Islam, tetapi dia ini tidak mau mengikuti ajaran Islam. Maka hari-hari yang dipikirkan orang Yahudi ini bagaimana orang-orang Islam ini hancur. Bagaimana orang Islam ini doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Bagaimana orang Islam ini semakin hari semakin dimasukkan ke dasar api neraka. Itu terus yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi. Maka dikirimkan, kalau zaman dahulu itu ada radio, dikirimkan ke rumah. Radio, kemudian dikirimkan TV nggak musim, kirimkan HP. Apalagi HP nggak maju, dikirimkan lato nggak jalan lagi, kirimkan apa? Kelereng. Semua itu dipikirkan orang Yahudi supaya manusia, orang-orang Islam ini bermalas-malasan dalam amal, supaya doa-doanya orang Islam tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doanya sudah tidak dikabulkan, maka orang-orang non-Islam, orang-orang Yahudi, orang Nasrani akan mudah menghancurkan orang-orang Islam ini. Siapa yang akan menolong orang Islam kalau doanya orang Islam sudah dikabulkan oleh Allah? Kemudian yang wanita tua tadi yang dandannya minor, bedaknya 5 meter tadi, wahai Muhammad, itu adalah dunia ini. Dunia ini sudah tua, tetapi dihiasi dengan situ ada duit, di situ dikirimannya yang biasanya 200 jadi 300, di situ ada jubah haromain, di situ ada apa lagi? Peci kalau Ustaz Jaki yang biasanya tanya-tanya terus nih. Ada lagi apa? Masih banyak di situ dunia-dunia yang menggiurkan para manusia, walaupun tuh sudah tua dunia ini, tapi seakan-akan dunia ini masih muda. Walaupun bentar lagi kiamat, tetapi seakan-akan perasaan kita ini kiamatnya masih yang merasakan mungkin 100 anak turut kita nanti. Kemudian setelah di Masjidil Aqsa, ternyata di situ sudah ada para nabi, para rasul yang menunggu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dipersilakan untuk menjadi imam sholat sunnah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami para nabi, para rasul di Masjidil Aqsa, arah kiblat pada zaman
pertama kali sebelum pindah ke Ka'bah. Setelah imam, maka baginda Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Tetapi sebelum itu diajak dulu keliling-keliling ke surga neraka. Pertama melihat ada orang yang nanam, langsung panen, langsung bisa dinikmati. Tanam, tumbuh buah, panen. Tanam, tumbuh buah, panen. Terus gitu terus. Nah, terus baginda Rasulullah SAW tanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini siapa ini, mereka ini enak sekali kehidupannya. Dia nanam, seketika itu langsung tumbuh buah, seketika itu langsung dia panen. Maka dijawab oleh Jibril, hum mujahidun fi sabilillah, mereka ini adalah orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, memerangi orang-orang kafir. Kemudian jalan lagi, di situ melihat ada orang yang di samping kanannya itu ada daging yang masih segar. Orang itu kalau nyiumnya langsung lapar. Pernah kan nyium bau-bau segar langsung lapar? Nah. Tetapi di samping kirinya ini ada daging yang busuk, yang udah bertahun-tahun, udah banyak belatungnya. Tapi sayangnya orang tadi bukannya milih daging yang segar, malah milih daging yang busuk, dimakan sampai memutah, tambah lagi, memutah, tambah lagi, terus memakan daging yang busuk tadi. Terus baginda Rasulullah SAW tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, mereka ini siapa? Sampingnya ada daging segar, kok malah pilih daging yang busuk? Maka malaikat Jibril menjawab, mereka ini adalah orang yang sudah berkeluarga, punya istri, tapi masih suka melihat wanita-wanita lain. Kemudian jalan lagi, yang ketiga bertemu dengan orang yang melet, menjulurkan lidahnya, dipotong sendiri, melet lagi, potong sendiri. Allah tumbuhkan lagi, melet lagi, potong sendiri. Ditanya dengan malaikat, dengan baginda Rasulullah, ya Rasulullah, mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang yang perkataannya menjadikan perpecahan di mana-mana. Perkataannya ini menjadikan fitnah di mana-mana, mengadu domba. Misalnya Hamzah datangi Albin, bin itu Rehan itu kalau di depanmu seakan-akan baik gitu, tapi kalau di belakang membunuh kamu itu Rehan itu. Tapi ketemu Rehan bilang, Rehan itu Albin itu mau ngajar gue pas tidur nanti, pas tidur nanti mau dipukul hidungmu, kata Hamzah. Sehingga Rehan dengan Albin ini bermusuhan gara-gara perkataannya Hamzah. Nah, maka tadi hukumannya potong lidahnya. Atau menjadikan kebencian di mana-mana. Misalnya bilang, oh sekarang Albin ini ngompolan kalau tidur nih, jangan dekat-dekat Albin kalau tidur. Bilang lagi ke Rehan, bilang lagi ke Rapi, bilang lagi ke Isan. Terus setiap orang dibilang gitu, wah Albin ini ngompol kalau tidur. Sehingga mencoret nama baiknya Albin. Wah itu hukumannya dipotong lidahnya nanti, motong sendiri. Setelah keliling dari surga neraka, yang hikmat lama sekali nggak datang deh. Kemudian jalan lagi menuju ke langit yang pertama, langit dunia. Nah di situ ada Nabi Adam. Malaikat Jibril buka pintu, tok tok tok. Assalamualaikum, kata malaikat Jibril. Dijawab dengan malaikat yang di dalam. Waalaikumsalam. Man anta, siapa kamu? Saya Jibril. Wa man ma'aka, dan siapa yang bersamamu? Dia adalah baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Apakah Allah Subhanahu wa taala sudah mengutusnya? Sudah, kata malaikat Jibril. Marhaban bin Nabi Soleh, selamat datang wahai Nabi yang soleh, anak keturunannya orang-orang soleh. Di situ ada Nabi Adam. Naik lagi ke langit kedua, naik ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ketika naik ke langit pertama sampai ke 6 ini bertemu dengan Nabi-Nabi, wajahnya ceria-ceria semua. Tapi pas ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Musa dalam keadaan sedih. Kemudian Nabi Musa berkata, enak kamu lawan Nabi Muhammad, umurmu gak panjang tapi pengikutmu banyak, umatmu ini banyak banget. Sedangkan umur saya itu umur panjang banget, tapi pengikutnya tidak seperti umatmu, banyak banget. Bahkan nanti
surga ini tidak akan dimasuki sebelum dimasuki oleh umat Muhammad. Saya tidak masuk surga sebelum engkau masuk surga. Umat saya tidak akan masuk surga sebelum umat-umat engkau ini dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan umurmu itu pendek-pendek, kehidupanmu juga di akhir, kata Nabi Musa. Kemudian baginda Rasulullah SAW naik lagi menuju Sidratul Muntaha, ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Di situ bertemu dengan melihat 4 malaikat yang sedang memikul arsy. 4 malaikat yang postur badannya itu sungguh sangat besar sekali banget. Nah, cuma besar, sungguh sangat besar sekali banget. Double. Sampai dikatakan seandainya bulunya ini jatuh ke bumi, ke dunia, bukan ke bumi. Kalau bumi kan cuma yang kita tempati, dunia termasuk bulan, bintang, Merkurius, Venus, Pluto, Mephibosheth, Buma, Yusa, Unia, Pluto. Seandainya itu bulunya jatuh, maka akan menutupi semua planet-planet yang ada di dunia ini. Dunia akan tertutup dengan satu bulunya malaikat yang memikul arsy. Itu baru satu bulunya. Gimana besarnya malaikat itu kan? Saking besarnya. Kemudian di sekeliling arsy-nya itu ada sungai yang sangat besar juga, lebih besar daripada 7 petala dunia ini. Dunia ini dilipat-lipatkan menjadi 7, lebih besar sungainya tadi. Di situ malaikat Jibril alaihissalam setiap waktu subuh mandi di situ. Kemudian semua cipratan-cipratannya itu Allah ciptakan malaikat lagi. Mandi, nyiprat, ciptakan malaikat. Malaikat Jibril mandi, nyiprat, cipratannya Allah jadikan malaikat. Gitu terus setiap waktu. Kemudian setelah itu malaikat Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, mungkin saya nganternya cukup sampai sini aja. Saya nggak berani masuk lagi. Nah, kenapa wahai Jibril? Ada apa? Malaikat Jibril menerangkan, seandainya saya berani melangkahkan 1 langkah kaki saya ini, 1 langkah lagi aja, pasti saya ini akan terbakar. Nggak kuat dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah SAW masuk ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala pertama mewajibkan sholat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan umatnya pertama sebanyak 50 waktu. Bukan cuma 5 waktu kayak sekarang ini subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tapi 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Kita kan 5 waktu 17 rakaat. Ini 50 waktu entah berapa rakaat. Kemudian turun bertemu Nabi Musa. Nabi Muhammad gak akan kuat umatmu nih. Yakin dong. Akhirnya coba kamu datang lagi ke Allah Subhanahu wa taala minta keringanan. Datang lagi, turun lagi, gak kuat. Naik lagi, turun lagi, akhirnya menjadi 5 rakaat ini yang wajib, menjadi kewajiban bagi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang setiap hari kita lakukan. Nah, ini prosesnya panjang tadi. Ini baru cerita-cerita singkatnya tadi yang diceritakan. Cerita singkatnya cerita singkatnya obrolan baginda Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Prosesnya panjang. Nah, kalau kita kerjakan, pahalanya pun juga panjang, besar pahalanya sholat 5 waktu ini. Bahkan tidak ada pahala sholat sunnah manapun yang bisa melebihi pahalanya sholat 5 waktu. Sholat 1 malam full, dari habis salam sholat isya ini, assalamualaikum, langsung kerjakan sholat sunnah full sampai subuh, itu tidak akan menandingi pahalanya sholat subuh. Bayangkan, sholat malam full semalam suntuk tidak akan bisa menandingi sholat subuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya adalah sholat. Baginda Rasulullah SAW pun hal yang paling dicintai adalah sholat.
sampai di akhir hayat beliau baginda Rasulullah SAW pun yang dipikirkan sholat. Akhirnya ketika baginda Rasulullah SAW ini di akhir hayat beliau, ketika beliau sedang sakit pada waktu sholat isya, baginda Rasulullah SAW ini sangat lemes, dah capek banget perasaannya. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tolong ambilkan air, saya mau mandi biar seger, saya mau sholat berjamaah dengan sahabat-sahabatku. Akhirnya diambilkan air, baginda Rasulullah SAW mandi. Perasaannya udah seger, habis mandi, berdiri, berjalan selangkah dua langkah, jatuh lagi, pingsan. Sadar, siuman baginda Rasulullah SAW, sabda lagi ke sahabatnya, wahai sahabatku, tolong ambilkan air, saya mau mandi biar saya ini seger. Mandi lagi, seger lagi perasaannya, berdiri lagi selangkah dua langkah, jatuh mandi, seger, gitu terus. Sampai akhirnya di waktu sholat subuh, baginda Rasulullah SAW tidak sholat berjamaah dengan sahabat-sahabatnya. Maka ketika itu baginda Rasulullah SAW, ketika para sahabat sedang sholat, maka baginda Rasulullah SAW membuka tirai. Tahu tirai? Kalau bahasa Bedungnya apa? Itu dibuka tirai. Ketika itu rumahnya baginda Rasulullah dengan Masjidil Haram mepet. Jadi membuka jendela itu langsung terlihat isi dalam Masjidil Haram. Dibuka jendelanya, baginda Rasulullah SAW melihat para sahabat sedang mengerjakan sholat. Maka baginda Rasulullah SAW tersenyum senang. Maka ketika itu langsung keluar cahaya, keluar nur dari wajahnya baginda Rasulullah SAW yang sangat terang. Saking terangnya sampai penerang-penerang di situ kalah dengan wajahnya baginda Rasulullah SAW. Kemudian baginda Rasulullah SAW menutup tirainya tadi. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Malaikat Jibril turun, masih tahu itu malaikat Israel. Kata baginda Rasulullah, oh masuk malaikat Israel, silahkan. Malaikat Israel menyampaikan, wahai Rasulullah, saya ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencabut nyawanya engkau, wahai Rasulullah. Kata malaikat Jibril, kata malaikat Israel. Maka baginda Rasulullah SAW ini berdoa, ya Rafiqal A'la, ya Allah, susulkanlah aku bersama pendahulu-pendahuluku. Ya Allah, susulkanlah aku dengan nabi-nabi sebelumku. Ya Allah, susulkanlah aku dengan orang-orang baik sebelumku. Ini baginda Rasulullah SAW sudah menjadi baik, maka ingin disusulkan dengan orang-orang baik. Maka ketika itu malaikat Israel izin, jika engkau mengizinkan ya Allah, ya Rasulullah, saya akan mencabut nyawa engkau. Baginda Rasulullah SAW di akhir hayat beliau mengucapkan as-salah, as-salah, as-salah. Itu terus yang diucapkan baginda Rasulullah SAW. Apakah manusia semuanya sudah mengerjakan sholat? Apakah manusia semuanya sudah mementingkan sholat? Apakah santri muqarrabin kalau sholat nggak perlu dijauhi? Apakah santri muqarrabin kalau waktunya sholat langsung ke masjid semuanya? Apakah santri muqarrabin kalau waktunya sholat nggak pakai dihitung baru ke masjid? Apakah kalau nunggu sholat subuh semuanya mulai baca Quran, istighosah bunyi semua, nggak perlu zakwan cewer-cewer telinganya? Itu terus yang dipikirkan baginda Rasulullah. Akhirnya baginda Rasulullah SAW pun wafat. Di akhir hayatnya beliau pun yang dipikirkan sholat, bukan mana istriku, mana hartaku, mana mobilku, mana untaku, bukan, tapi sholat. Apakah umat semuanya sudah mengerjakan sholat? Apakah Rehan sudah mengerjakan sholat? Itu terus yang diucapkan baginda Rasulullah SAW di akhir hayat beliau, karena saking pentingnya untuk mengerjakan sholat. Maka mulai malam ini kita harus
niat sungguh-sungguh azam. Kalau waktu sholat saya pokoknya harus langsung ke masjid, nggak perlu dijauh lagi. Kalau sholat subuh saya akan melek terus sampai iqamah. Nah itu terus prinsipnya, nggak akan kita ubah prinsipnya sampai apa? Sampai wafat nanti, sampai meninggal dunia. Nggak cuma kalau azan, kalau waktunya sholat saya akan berangkat ke masjid, saya yang azan, saya yang iqamah. Sehingga ketika saya nanti sudah besar saya akan menjadi imam. Nah, insya Allah semua siap. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salahnya dari saya sendiri karena masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan ceramah dari guru kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Haris. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar dulu, kemudian salawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم افتح لنا فتوح العارفين والهمنا هم الملائكة المقربين وارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبغيتنا. اللهم اجعلنا آمنين بالمعروف فاعلين به ناهين عن المنكر مجتهدين له معافين على حدود قائمين على طاعتك mutawini mutahabina mutanasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Ya Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ampunilah dosa-dosa ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah ampuni dosa-dosa ahli kampung kami ya Allah. Ya Allah ampuni umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ya Allah dosa yang kecil maupun dosa yang besar ya Allah. Dosa yang nampak ataupun tidak nampak ya Allah. Dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja ya Allah. Ya Allah berikan kemudahan-kemudahan pada kami ya Allah. Kemudahan-kemudahan untuk menghafalkan Al-Quran-Mu ya Allah. Ya Allah kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan ilmu warisan baginda Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah berikan kekuatan kepada kami ya Allah. Ya Allah tanamkan dalam hati kami ya Allah rasa cinta kepada sholat ya Allah. Rasa cinta kepada sholat ya Allah. Rasa keagungan dalam sholat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, mudahkanlah urusan kedua orang tua kami ya Allah, urusan dunianya maupun urusan akhiratnya ya Allah. Ya Allah kumpulkan kami semua ya Allah di dalam surga Firdaus-Mu ya Allah, tanpa ada hisab, tanpa ada halangan ya Allah. Murni anugerah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah telah sama-sama kita berdoa. Semoga doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya penutup dan khidmat. Sambil mendengarkan lantunan salawat yang dibawakan oleh tim salawat Al-Muqarrabin. Dan marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku MC, bila ada ucapan dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah,